Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Oke, kita lanjut ke daimyo berikutnya. Sebenarnya kalau yang ini bisa dibilang bukan daimyo sih, tapi lebih ke samurai yang dianggap pahlawan oleh rakyat Jepang. Karena dari hasil riset gua, penjelasan dia sebagai daimyo itu nggak ada sama sekali cuy. Jadi gua simpulkan dia ini sebagai tokoh militer. Tapi walaupun begitu, samurai satu ini nggak bisa dianggap remeh. Karena dalam sejarah Jepang, keahlian berpedang dan strateginya dalam berperang benar-benar sangat membagongkan. Sampai-sampai dia dapat 2 julukan, sebagai iblis perang merah dan pahlawan yang lahir dalam 100 tahun sekali. Nah, ngeri nggak tuh? Bahkan Tokugawa Ieyasu sebagai pemimpin seluruh Jepang saat itu menganggap dia sebagai salah satu ancaman terbesar klan Tokugawa. Walaupun Ieyasu sendiri sudah berada di dalam posisi shogun. Dan samurai itu adalah Sanada Yukimura. Nah, kenapa Yukimura yang cuma seorang samurai ini bisa sangat ditakuti? Dan gimana sih perjalanan hidupnya? Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung kita gas aja ke pembahasannya. Enjoy! Sanada Yukimura adalah seorang samurai yang sangat terkenal di Jepang, khususnya era Sengoku yang lahir pada tahun 1567. Dia anak kedua dari seorang daimyo klan Sanada yaitu Sanada Masayuki dan kakaknya bernama Sanada Nobuyuki yang nantinya akan menjadi salah satu samurai yang kuat juga, sekaligus menjadi musuh Yukimura di perang Sekigahara dikarenakan perbedaan pendapat. Selama periode Sengoku, klan Sanada dikenal dengan pengabdian mereka pada klan Takeda dan menjadi salah satu kekuatan tempur utama klan itu. Sanada Masayuki, sang ayah, adalah orang dengan bakat strategi yang luar biasa. Maka dari itu Masayuki menjadi salah satu orang favorit Takeda Shingen, daimyonya klan Takeda saat itu. Sampai-sampai dia diangkat menjadi penasehat pribadinya. Walaupun setelah Shingen wafat di tahun 1573 karena penyakit yang dia derita, Masayuki tetap setia mengabdi pada klan Takeda yang diteruskan oleh Takeda Katsuyori, anaknya Shingen. Nah, dari sinilah Yukimura tumbuh di bawah bimbingan dua klan sekaligus, Takeda dan Sanada, yang menjadikan dia samurai dengan strategi berperang dan keahlian berpedang yang luar biasa. Di tahun 1582, klan Takeda berhasil dihancurkan oleh aliansi Nobunaga dan Ieyasu, yang ngebuat klan Sanada terpaksa harus menyerah dan bergabung dengan klan Oda. Namun gak lama setelah bergabung, Oda Nobunaga tewas dalam insiden Honnoji, yang akhirnya ngebuat klan Sanada berdiri secara independen tak bertuan. Nah, bukannya terlepas dari masalah, status independen ini justru membuat klan Sanada berada dalam posisi yang lebih buruk lagi. Dikarenakan klan Sanada ini kecil dan wilayah mereka juga berada di wilayah provinsi Shinano, yang wilayah ini berada di tengah-tengah wilayah klan-klan besar kayak Uesugi, Hojo, dan Tokugawa, jadinya ya mereka bakal gampang banget buat dihancurin. Walaupun klan Sanada ini sebenarnya punya potensi berperang, tapi balik lagi ke jumlah. Gimana pun kuatnya sebuah klan saat itu, kalau jumlah pasukannya kecil, ya sama aja dengan cari mati. Jadi jalan satu-satunya untuk mereka bisa bertahan adalah bergabung dan membentuk aliansi dengan klan-klan besar ini. Hingga akhirnya pada tahun 1585, klan Sanada membentuk aliansi dengan klan Uesugi, dan Masayuki sang ayah mengirim Yukimura ke klan Uesugi sebagai jaminan atas terbentuknya aliansi ini. Di bawah pengawasan Suda Chikamatsu, salah satu jenderal klan Uesugi, Yukimura pun tinggal di sana selama beberapa waktu. Sampai akhirnya Yukimura mendengar ayahnya kembali membuat aliansi dengan kubu Toyotomi dan memintanya kembali dari klan Uesugi. Setelah kembali, ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Chikurin In, anak dari Otani Yoshitsugu, seorang samurai ternama pengikut klan Toyotomi. Ayahnya juga mengangkat Yukimura sebagai jenderal utama klan Sanada. Dengan ini akhirnya klan Sanada pun bisa bernafas lega karena sudah beraliansi dengan beberapa klan kuat. Yukimura nggak cuma terkenal memiliki strategi dan keahlian berperang, tapi dia juga terkenal memiliki bawahan ninja atau shinobi yang selalu setia mengabdi padanya. Sebenarnya nggak banyak info tentang shinobi bawahan Yukimura ini, tapi berdasarkan riset gua, ada 10 nama shinobi yang jadi bawahannya, yang mereka semua bersumpah setia sampai mati pada Yukimura. Dan nama-nama mereka ini termasuk dalam ninja legendaris Jepang.
Yang pertama, Sarutobi Sasuke, Kirigakuri Saizo, Miyoshi Seikai, Miyoshi Issa, Anayama Kosuke, Kakei Zuzo, Nezu Jinpachi, Mochizuki Rokuro, Uno Rokuro, dan yang terakhir Yuri Kamanosuke. Nah, 10 shinobi ini kemudian dijuluki sebagai Sanada Gyushi atau 10 ninja Sanada, yang biasanya mereka bertugas sebagai bodyguard, informan, dan pengantar pesan rahasia Yukimura pada sekutu-sekutunya. Dan menurut beberapa sumber, 10 ninja ini setia pada Yukimura karena tertarik dengan karismanya dalam memimpin dan tujuannya membawa Jepang pada kesejahteraan. Di tahun 1600, perang Sekigahara pecah dikarenakan perebutan kekuasaan antara klan Tokugawa dan Toyotomi. Yang belum tahu perang Sekigahara, kalian bisa nonton video gua yang ini. Yang apesnya, saat itu klan Sanada juga ikut mengalami perpecahan dikarenakan kakaknya Yukimura, Sanada Nobuyuki, atas alasan-alasan tertentu lebih memilih berpihak pada Tokugawa. Ya, sebenarnya pilihan kakaknya ini udah bener sih. Awalnya Masayuki menentang keputusan anaknya ini, tapi setelah melihat Nobuyuki yang memang gak bisa lagi diajak kompromi, walaupun pahit ya terpaksa dia harus ngerelain anaknya yang berbelot ke kubu lawan. Salah satu prestasi terbesar Yukimura adalah saat dia mempertahankan Kastil Ueda terhadap gempuran pasukan Tokugawa yang berjumlah 40.000 dengan hanya bermodalkan 2.000 pasukan. Edan gak tuh? Dengan strateginya yang luar biasa, Yukimura mampu menahan gempuran prajurit yang jumlahnya 20 kali lipat dari pasukannya dan menang lagi. Dari sinilah kemudian dia dijuluki sebagai setan perang merah karena armornya yang berwarna merah serta keahliannya dalam penguasaan medan perang. Dan aksi Yukimura inilah yang menjadi salah satu faktor Tokugawa hampir kalah dalam perang Sekigahara. Kok bisa gitu ya? Namun apa daya, Ishida Mitsunari selaku pemimpin seluruh pasukan kubu barat kalah total dikarenakan banyaknya kubu yang berbelot ke Tokugawa. Maka klan Sanada pun terpaksa ikut menyerah. Atas tindakan Yukimura yang sudah membuatnya hampir kalah, Ieyasu hampir membantai habis seluruh klan Sanada. Tapi mengingat Sanada Nobuyuki yang berpihak padanya, Ieyasu akhirnya menyisakan Yukimura dan ayahnya dan mengasingkan mereka ke tempat pengasingan di daerah Kudoyama di Provinsi Ki. Di pengasingan inilah Masayuki wafat dikarenakan sakit. Tapi ada beberapa sumber lain mengatakan Masayuki dihabisi oleh Hattori Hanzo, shinobi andalan Ieyasu, atas perintahnya yang dari awal memang ingin memusnahkan klan Sanada. Dari kematian sang ayah juga Yukimura kemudian memendam kebencian terhadap Tokugawa. 12 tahun setelah perang Sekigahara dan pengasingan Yukimura, ternyata kubu Toyotomi dan Tokugawa kembali memanas. Ieyasu menganggap anak Hideyoshi yaitu Toyotomi Hideyori yang mulai beranjak dewasa sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dan klan Toyotomi sendiri ternyata memang sudah mulai membangun kembali kekuatan untuk membalas kekalahan mereka di Sekigahara dengan cara merekrut para ronin atau samurai tak bertuan sebagai inti pasukannya. Di tahun 1614, Yukimura yang mendengar hal itu pun berinisiatif untuk kabur dari pengasingan. Kemudian dia merencanakan pelariannya ini dan berhasil. Beberapa sumber mengatakan Yukimura dibantu oleh 10 ninja bawahannya. Setelah kabur, Yukimura kemudian bergabung dengan klan Toyotomi karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan keshogunan Tokugawa. Di musim dingin tahun itu, akhirnya perang antara klan Toyotomi dan Tokugawa kembali pecah. Tokugawa yang merasa Toyotomi sudah menjadi ancaman yang besar kemudian memulai pergerakannya dengan menyerang Kastil Osaka yang merupakan pusat pemerintahan klan Toyotomi. Yukimura pun akhirnya punya kesempatan untuk kembali membombardir Tokugawa. Kemudian dia diberi 7.000 pasukan yang dilengkapi arquebuses atau senapan Eropa di bawah komandonya dan dinamai Sanada Maru. Yukimura kemudian mengambil posisi memperkuat pertahanan area selatan kastil yang menurutnya area ini paling lemah. Dan lagi-lagi Yukimura saat itu kalah jumlah dengan pasukan Tokugawa yang berjumlah 10.000. Tapi dengan strategi perangnya, lagi-lagi jumlah bukan masalah yang besar buat dia. Di sini Yukimura bertarung secara defensif yang ngebuat pasukan Tokugawa kalang kabut dengan pertahanannya itu. Berkat Yukimura dan kegigihan pasukannya, mereka pun sukses menahan serangan demi serangan 10.000 pasukan Tokugawa selama sebulan penuh. Berulang kali pasukan Tokugawa berhasil dipukul mundur. Yukimura juga sempat melancarkan 3 kali serangan. Yang ketiga serangannya ini berhasil menembus pertahanan pasukan Tokugawa dan hampir membunuh sang shogun.
Atas hal ini Ieyasu kemudian mengerahkan pasukan artileri andalannya yang dilengkapi 17 meriam Eropa dan 300 meriam tradisional Jepang, dan memerintahkan sisa pasukannya untuk menggali parit di sekitar kastil untuk memperkuat pertahanan dan serangannya. Namun usahanya ini ternyata masih tidak mampu untuk menembus pertahanan Yukimura. Akhirnya di tanggal 22 Januari penyerangan Tokugawa ini berakhir gagal. Ieyasu yang kehabisan akal akhirnya menawarkan negosiasi damai pada Toyotomi Hideyori. Atas nasihat ibunya, Hideyori kemudian setuju dengan negosiasi damai itu. Tapi ternyata negosiasi itu cuma akal-akalan Ieyasu aja agar bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk kembali membangun pasukan dan menyerang Toyotomi di tahun depan. Licik juga nih shogun ya. Dan bener aja di tahun 1615 Ieyasu benar-benar melanggar negosiasi itu. Di musim panas tahun itu dia kembali menyerang kastil Osaka. Tapi Toyotomi yang sudah menduga hal itu terjadi ternyata sudah siap dengan serangan yang dilancarkan Ieyasu. Dan kali ini Yukimura nggak lagi bertarung secara defensif, tapi benar-benar dalam mode ofensif penuh. Yukimura saat itu mengerahkan penyerbuan dalam skala besar langsung ke inti formasi musuh. Dan serangannya kali ini benar-benar habis-habisan. Sampai-sampai menurut beberapa sumber, Tokugawa hampir bunuh diri karena penyerangan Yukimura. Yukimura berhasil menerobos masuk kemah Tokugawa sebanyak 3 kali dan cuma berjarak beberapa meter aja dari Ieyasu, yang ngebuat Ieyasu langsung ketakutan setengah mati. Namun nyawa Ieyasu masih bisa selamat berkat jumlah pasukannya dan kondisi Yukimura yang udah terluka parah dan kelelahan. Yukimura bertarung dengan gagah berani sampai titik darah penghabisan. Namun apa daya, dia harus tumbang dengan jumlah musuh yang jauh lebih banyak darinya. Di saat tubuhnya kelelahan dan penuh luka, Yukimura membuka helmnya dan berteriak, "Aku Sanada Yukimura adalah lawan yang sepadan untuk kalian semua. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk bertempur. Silahkan ambil kepalaku untuk piala kemenangan kalian." Sekejap perang pun menjadi hening karena teriakan Yukimura. Kemudian salah satu samurai Tokugawa yang bernama Nishio Nizaemon langsung menyerang dan mengakhiri hidup Yukimura. Setelah kematiannya, Tokugawa mutlak menjadi pemenang dan mengambil alih kastil Osaka. Tapi walaupun kalah, Yukimura dikenang sebagai salah satu samurai terhebat yang pernah ada di era Sengoku. Dari kematian dan kisahnya yang heroik, orang-orang Jepang kemudian menganggapnya sebagai pahlawan yang cuma lahir dalam 100 tahun sekali. Bahkan Tokugawa Ieyasu sendiri mengakui kekuatan Yukimura dan dia memendam ketakutan pada Yukimura sampai akhir hayatnya. Makam Yukimura yang terletak di Osaka pun sampai sekarang masih sangat terawat dan terus dilestarikan oleh orang-orang Jepang. Oke guys, itulah dia tadi kisah Yukimura Sanada, seorang samurai yang berperang dengan mengkombinasikan keahlian dan kecerdasan. Ya walaupun dia harus kalah karena jumlah musuh yang gak sebanding, tapi paling gak nih samurai mampu ngebuat perjalanan hidupnya menjadi sebuah legenda. Dan juga ngebuat ketakutan plus trauma besar pada pemimpin seluruh Jepang di era Sengoku. So sekian dulu video kali ini, next kita akan lanjut ke daimyo berikutnya. Oh ya, jangan lupa komen juga pendapat kalian tentang Yukimura ini di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua minta maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.